kamera. Nggak tahu kenapa itu bergaris-garis ya. Hari ini nggak ada yang spesial. Aku memanasin ayam KFC. Ya, tadi malam dibeli suamiku. Ini sisanya banyak. Isi di dalamnya ada berapa aku lupa. 10, 12 nggak tahu. Lagi-lagi disisain banyak buat anak-anak. Katanya dia makannya hanya 3 biji. 3 ayam kecil kayak gini. Padahal dia yang lebih banyak kerja. Udah untuk anak-anak selalu begitu ya. Dan aku memanasinya sama minyak yang aku diamkan di situ aja. Mungkin udah ada semingguan. Dipakai hanya beberapa kali, nggak sampailah 10 kali, nggak sampai juga 5 kali dipakai. Warnanya juga masih bagus nih, cuma dalamnya aja kotor, bisa disaring. Aku sama kayak mama di kampungku, tidak bisa ya. Minyak itu baru 1 kali dipakai langsung dibuang prung gitu, Kalau aku tiba-tiba nampak kalau aku tiba-tiba one day kalian nampak aku tuh 1 kali pakai minyak langsung dibuang, tolong diingatkan aku, mungkin hanya di depan kamera ya, kali aja aku punya salah. Nah, sekali lagi kakak abang terima kasih yang udah mampir di YouTube aku, channel YouTube aku yang nggak ada apa-apanya, insya Allah ada apa-apanya, insya Allah. Nah, kalau semuanya kakak sama abang ada yang nggak kalian suka, tolong sekali dikoreksi. Kalau semuanya hanya ada pujian, jatuhnya aku nggak belajar dari setiap keburukan yang aku lakukan. Aku nggak tahu sisi gelapku, sisi gelapku tuh dulu waktu muda. Aku nggak tahu sisi burukku yang harus aku perbaikin. Kalau hina silakan, cuma aku berhak juga marah, dan aku marah pada orang-orang yang hina aku pada saat itu juga. Nanti ya aku serahkan sama Tuhan kalian. Ya, selebihnya aku sangat nungguin komentar kritik kalian untuk sikap dan tindakan aku di depan kamera ini. Kalau ada yang nggak bagus, tolong dikoreksi. Aku berusaha nerima, aku berusaha perbaikin gitu. Kalau jatuhnya terus dipuji-puji, tiba saatnya ada komentar yang tidak aku terima, berkicau-kicau lah aku tuh kan depan kamera, karena kebanyakan dipuji setinggi-tinggi langit, tiba-tiba dilempar dari atas langit, langsung stres kan, gitu jadinya kan. Sama-sama belajar, aku masih belajar, kakak sama abang masih belajar juga. Kalau ada yang bilang I'm a perfect, no bullshit. Sekali lagi nggak ada yang spesial hari ini, aku hanya memanasin ayam KFC, makannya tetap biar kenyang pakai nasi apa? Aduh, nasi bukan tahu aku nasi pokoknya nasi. Kalau kalian mau tahu asliku, yang kenal aku sekali tahu asliku gimana. Kalau depan kamera ini di depan kamera ini bisa di-setting ya kan? Semua bisa di-setting. Aku hanya manasin ini pakai nasi sama kecap. Anak-anak makannya untuk siang ini itu aja. Karena hari ini liburan anak-anak sekolah, jadi saya males ngapa-ngapain. Sebenarnya mau keluar, mau cari Rido itu gorden tapi males. Ada orang sini bilang yang kenal sama aku, kau tuh ini wanita introvert. Aku tidak mau jawab karena dia tidak mengenal diriku. Kau nggak tahu kayak mana aku dulunya muda main-main. Sudahlah bosen aku, sekarang aja nggak ada waktunya kayak gitu-gitu lagi lah. Bukan nggak ada waktunya sekali, happy sekali. Jadi kalau semuanya one day kalian mengkritik diriku, aku tidak terima, tolong sekali dikoreksi lagi, tolong sekali diingatkan lagi. Aku memang bener-bener lagi belajar, berusaha. Aku dengar Ustadz Adi Dayat ngomong sekali lagi, aku jauh dari alim, dia bilang kayak gini, kalau kepanasan kali ku buat, panas kali matang itu luarnya aja yang crispy, dalamnya kurang apa gitu ngomongnya. Nah, dia bilang, dan ini nyata udah aku rasakan dulunya. Jadi kalau harta yang engkau punya tidak berkah, apapun yang masuk dari telingamu
nggak bisa masuk ke otakmu dan hatimu bisa harta yang kau hasilkan nggak berkah bisa menjadikan hatimu mati. Dulu waktu muda, apa yang masuk melalui rongkonganku ini mulut, melalui kerongkongan masuk ke perut itu banyak yang haram istilahnya, bukan aku makan babi ya. Oke, haram itu kalau di Indonesia makanan halal ya, kalau di sini makanan yang labelnya halal, cara pemotongan secara syariat dan lain-lain. Kalau aku sih, kalau kalian tanya makananku masih banyak yang tidak berlabel halal. Kalau yang baru nonton ini, baru datang, tolong cek channel-channel sebelumnya Kak, Bang gitu. Jadi nggak ada simpang siur gitu, nggak terlalu banyak pertanyaan. Kenapa aku pilih label-label yang nggak berlabel halal semuanya? Karena Kak, daging yang aku beli di Turki memang jauh lebih relatif lebih murah daripada daging yang di supermarket, dan daging yang di supermarket yang tidak berlabel halal rasanya jauh lebih enak, ya ampun. Memang tidak jauh, nggak terlalu jauh harganya, paling beda 3 euroan gitu, cuma enak kalau masuk di mulut itu enak sekali. Kalau yang haram-haram itu enak ya kan, perbuatan juga kan. Aku udah pernah dulu ya, sekarang juga belum bisa makanan dan semua daging tidak berlabel halal semuanya. Nah, jadi harta yang engkau punya yang nggak berkah menjadikan hatimu mati. Jadi sekeliling-kelilingmu nih ngasih nasihat samamu nih, yang baik-baik datang, maupun ceramah ustadz tuh tadi bilang ustadz mau ustadz kondangan sekalipun, apa sih ustadz, apaan sih, nggak ngerti nih sih. Dulu aku kayak gitu, barulah sadar ketika ustadz yang pendidikan ilmu agamanya jauh lebih baik menyentuhlah hatiku gitu kan, menyentuh hatiku dengan apa, aku nggak tahu dengan cara apa Tuhan membukakan aku nggak tahu, Tuhan punya cara sendiri kenapa itu hal-hal yang baik sekarang bisa masuk dari telingaku. Aku nggak tahu, mungkin harta, insya Allah ada harta, mungkin ada anak yang membawa berkah, mungkin juga ya dulu, ya ampun, yang baik-baik datang anjir nggak masuk, hati mati. Jadi salah satu contoh harta yang nggak membawa berkah. Semuanya nih, kalian pergi belanja beli tasnya mau tas bermerek atau tas yang nggak bermerek sekalipun, beli belanja tiba-tiba sampai di rumah udah dibeli, nggak ada rasa bahagia di dalamnya. Nah, itu tanda bahwa harta kalian nggak berkah itu. Jadi kalau kalian pantengin channel Ustadz Adi Hidayat, kalau masih ada kakak abang yang nonton terus, Ustadz apaan sih, Ustadz apa, aku jamin 100% apa yang kalian dapatkan, kalau kalian masih bilang kayak gitu, ada yang gak berkah di diri kalian, ada harta yang gak berkah di diri kalian. Ya ampun, bener weh. Kadang ustadz yang punya pendidikan ilmu jauh lebih baik kita bilang ustadz gadungan, tapi ustadz yang banyak warawiri di YouTube nggak punya ilmu pendidikan dan nggak jelas asal usulnya, dan hadis Al-Quran juga nggak tahu, kita malah percaya itu. Aku dulu kayak gitu, dijamin otak sama hati kita masih banyak setan-setannya. Sekarang juga otak hatiku masih banyak setan-setannya, ya ampun, iblis genderuwo mungkin ada. Kalian nggak tahu ini anaknya dukun. Kalau kita ngomong gitu, aku suka bercerita. Di luar ini nggak ada tempat bercerita kan, jadi aku ceritanya depan kamera kan, itu pengalaman dulu aja gitu kan. Kalau nggak ada yang suka ya tidak apa-apa. Aku denger musik, tunggu ya, aku cari musiknya, tunggu ya bentar. Tapi nanti nggak aku hidupkan pula di sini, kena lah aku copyright, aduh pusing lah aku nanti kan. Tuh, ntar ya. Nah, ini Kak, aku pakai ini. Nggak kedengeran, supaya nggak ini. Tuh, ini judulnya kamu pemain, aku pelatih. Aku suka, ini baru ketemu di Beranda Short.
Aku nggak share ke sini lah musiknya. Aduh, kena copyright sekali lagi ya. Oke. Tunggu. Tunggu, aku matikan ini tadi Astagfirullahaladzim. Tapi liriknya nggak ada, tak apa pula wah. Oh ini, ada di bawahnya weh. Apa sih itu weh? Denganmu cepat, cepatlah kau pergi dan jangan kembali. Jangan pikir kau bisa membodohiku. Tahu semua tindakanmu. Kamu pemain, aku sudah pelatih. Astagfirullahaladzim, kebanyakan tingkah. Besoknya kau jalan dengan temanku. Dasar sial kamu. Pikir kau bisa permainkanku. Aku sudah tak mau denganmu. Cepatlah kau pergi dan jangan kembali. Jangan pikir kau bisa membodohiku. Aku tahu semua niatanmu. Kamu pemain, aku sudah pelatih. Ace. Dengerin lah weh, dengerin. Hidupin musiknya. Senang aja bawaannya. Kau bisa permainkanku. Aku sudah tak mau denganmu. Cepatlah kau pergi dan jangan kembali. Kau bisa membodohiku. Niatanmu pemain, aku sudah pelatih. Aku tahu semua niatanmu. Aku sudah pelatih. Ya agak-agak tutup kuping lah kalian. Memang suaraku itu cantik sekali, saking cantiknya itu suara. Langsung lah kalian terberak-berak kan di toilet. Ini memang aku kecilkan kali apinya. Ini ada 3. Ya ampun anak 1. Makanya 1. 2 kalau makannya 2 atau 4 nggak pakai nasi. Sisa 4 masih bisa dimakan buat malam ini. Kalau
Kalau ada yang bilang irit-irit, irit-irit saya tidak. Kalau masalah makanannya baru mampir sekali lagi Kak, saya nggak mau irit gitu. Jajo aku kalau ngomong saya. Aku kalau masalah makanan Kak, dari dulu sampai sekarang mau berada atau enggak, mau baik finansialnya atau enggak, masih bisa beli bahan pangan yang baik aku beli. Tapi kalau memang mengharuskan kami beli bahan pangan yang sangat murah sekali, tidak juga masalah. Tapi karena finansial kami semakin membaik, datangnya anak-anak, lahirnya anak-anak, rezeki finansial suamiku jauh lebih baik, aku tidak mau mencekik atau bahil apa yang masuk dari kerongkongan mulut ini mulut lewat kerongkongan terus masuk ke perut gitu. Kata Ustadz tadi Dayat, rezeki itu kalau belum masuk melalui kerongkongan kalian itu namanya bukan rezeki. Jadi mau berapa miliar pun yang kita punya di tabungan ini hanya titipan. Nah tiba-tiba contohnya 100.000 yang kita punya dalam tabungan, tiba-tiba 50.000 itu keluar karena kita sakit. Pergilah kita ke dokter kan. Nah 50.000 itu untuk dokter. Berarti itu hanya titipan ke kita sementara dan dikeluarkan buat dokter itu. Berarti rezekinya buat dokter itu, bukan buat kita gitu loh. Makanya barang-barang yang kalian tengok ini tidak terlalu yang sesuai budget. Tapi kalau makanan ya tetap sesuai budget, cuma daripada yang dulu jauh lebih baik. Daripada yang dulu aku beli bahan pangannya jauh lebih yang kalau menurutku ini lebih premium daripada dulu yang mengharuskan kami untuk benar-benar saving ya dengan kondisi yang dulu ya. Oke kakak, ini sudah tinggal pakai nasi. Hari ini tidak ada yang spesial, maaf kepanjangan. Nah, karena aku suka mendengarkan lagu dengan suara pas-pasan dan tidak ada lagi yang khusus untuk hari ini. Terima kasih yang udah mampir. Terima kasih yang udah sub kakak abang. Terima kasih sekali lagi kalau ada yang tanya, kenapa sih buat channel YouTube? Tujuanku itu duit. Aku ibu rumah tangga, aku tidak punya penghasilan. Bullshit kalau aku bilang tidak mencari untung dari YouTube ini. Kalaupun aku nggak buat YouTube ini, alhamdulillah suami sampai hari ini tetap mencukupin ya. Alhamdulillah sekali. Tapi aku tidak wanita yang mencele-mencele yang selalu berharap pada suami minta aku gitu. Dan aku tidak kayak gitu dari dulunya. Dan pada waktu pacaran juga, sebelum sama suami juga, aku tidak pernah minta traktir. Mana tahu suatu saat ini video, lewat di beranda mantan-mantan kan, silahkan mereka komen. Mereka tidak bisa komen, abang-abang. Karena aku tidak pernah minta sepeser pun sama kalian untuk memenuhi kebutuhanku dulu. Astagfirullah. Nah gitu. Mimpiku Kak Bang terlalu besar dari YouTube ini. Kalau usahaku nggak besar seperti mimpiku, itu sia-sia. Kalau kalian bilang, apa sih pengen beli ini, pengen beli. Ya ampun Kak, mimpiku terlalu besar. Bukan senilai tas branded Louis Vuitton, Hermes, bukan sama sekali, bukan senilai rumah 500 juta 1 miliar, jauh lebih besar lagi. Bukan itu kakak, bukan itu. One day kalau Tuhan kasih jalan di YouTube ini, aku akan kasih tunjuk apa mimpiku itu. Oke, ini aku udah aku niatkan dari SMP dulu kakak, ya ampun, tapi nggak sekarang, one day kalau ini berkembang. Terima kasih yang udah mampir ya Kak Bang, terima kasih sekali lagi. Terima kasih sekali lagi, bye-bye, bisa.